Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cika Esnavia Dewi, NIM saya 202220204. Di sini saya akan mempresentasikan hasil atau link video yang ada di Sunan, link YouTube ya. Ini membahas tentang kekerasan yang dilakukan seorang ibu terhadap anaknya yang diduga berusia 9 tahun, anak perempuannya, yang dimana sang ibu mendorong anak keluar dari mobil dengan secara paksa, tapi sang anak juga berusaha kembali ke dalam mobil. Nah, dalam hal ini dapat berpotensi menimbulkan dampak psikologis serius bagi korban atau seorang anak ini, seperti depresi atau trauma jangka panjang atau disebut dengan PTSD. Selain itu, penyebaran video ini dapat uh, menimbulkan reaksi negatif pada masyarakat dan juga netizen-netizen yang ada di internet. Secara legal standing atau dasar hukumnya, secara di hukum Indonesia ini mengatur tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak ini diatur di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang melarang segala bentuk kekerasan fisik, psikis, dan seksual terhadap anak. Tindakan mendorong dan menjatuhkan anak secara paksa dapat dikategorikan sebagai kekerasan fisik yang melanggar ketentuan tersebut. Selain itu juga, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Terkait penganiayaan, apabila terbukti adanya unsur kesengajaan atau kerugian yang dialami oleh korban atau seorang anak berusia 9 tahun ini. Untuk penyelesaian yang bisa saya ambil, ini nomor 1, saya akan mengambil tentang penanganan hukum, di mana pihak kepolisian dan Komisi Perlindungan Anak atau KPAI telah melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku, korban, dan motif kekerasan tersebut. Jika buktinya sudah cukup, pelaku dapat dikenakan proses hukum sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP tersebut. Yang kedua, pendampingan psikologis untuk anak. Anak korban ini perlu mendapatkan pendampingan psikologis agar mentalnya atau psikolognya kembali dengan sehat, karena hal yang dilakukan seorang ibu ini dapat menyebabkan depresi atau trauma jangka panjang, yang dimana pendampingan psikologis ini sangat perlu untuk anak tersebut kembali sehat lagi mentalnya. Yang ketiga ada sosialisasi dan edukasi kepada orang tua. Memberikan edukasi kepada orang tua mengenai cara mendidik anak tanpa kekerasan, karena di video ini seorang ibu mendorong anaknya secara paksa, yaitu kekerasan, dan juga dampak negatif kekerasan terhadap perkembangan anak, karena juga dapat menyangkut psikologis atau fisik anak tersebut, entah anak itu akan mengalami PTSD atau bahkan fisiknya yang terluka seperti itu, karena didorong keluar dalam mobil itu sangat bahaya. Pendampingan orang tua juga penting agar mereka memahami batasan disiplin dan hak anak-anak. Yang keempat, pengawasan media sosial. Penyebaran video kekerasan harus direspon dengan bijak agar tidak menimbulkan stigma atau bullying terhadap korban. Karena yang kita tahu banyak netizen-netizen di Indonesia yang mungkin kurang bijak akan berkomentar atau berpendapat dan juga malah membuli korban, tidak bijak dalam memilih kata-kata dalam berkomentar, serta sebagai sarana edukasi masyarakat tentang bahaya kekerasan dalam keluarga. Untuk kesimpulannya, kasus ini merupakan pelanggaran hukum yang serius terhadap perlindungan anak, memerlukan penanganan terpadu antara penegakan hukum dan perlindungan psikologis korban. Karena di video ini juga sudah saya jelaskan juga bahwa di video ini adalah kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua atau ibunya sendiri ya, yang mendorong anaknya keluar dari mobil. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf, dan juga terima kasih telah menonton video presentasi saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.